Halo Nabila, seneng banget akhirnya kita bisa ketemu dan ngobrol langsung di sini. Sebelumnya, kamu udah pernah ikut sesi konseling atau ini yang pertama kali? Ini pertama kalinya Kak, agak deg-degan sih. Wajar kok, apalagi kalau ini pengalaman pertama. Tapi tenang aja ya, di sini tempatnya aman buat kamu cerita kok. Apapun yang kamu sampaikan bersifat rahasia. Kita di sini nggak akan untuk menilai, tapi buat saling memahami aja sih. Ya Kak, terima kasih. Sebelumnya kita mulai ya. Aku pengen tahu kabar kamu hari ini. Gimana perasaan kamu waktu datang ke sini tadi? Sebenarnya senang sih bisa cerita, tapi juga masih bingung harus mulai dari mana. Itu tandanya kamu siap untuk berbagi ya. Nggak usah buru-buru. Kita ngobrol santai aja. Mulai dari yang paling ingin kamu ceritakan dulu ya. Sebenarnya aku lagi capek banget Kak. Aku bolak-balik Purbalingga kampus. Terus aku juga ngerasa kayak dikontrol terus sama orang tua. Jujur itu juga yang bikin aku ngerasa jenuh sih. Kamu merasa lelah ya karena perjalanan jauh dan juga karena merasa dikontrol terus oleh orang tua. Bisa kamu ceritakan lebih rinci soal ini? Jadi Kak, tiap hari aku pulang pergi naik motor dari Purbalingga. Kadang pagi banget jam 6.45 udah harus berangkat. Belum lagi kalau mata kuliahnya padat sampai malam. Tapi yang bikin makin capek itu kadang selalu nanya aku di mana, sama siapa, makan atau belum. Terus kalau aku ikut kegiatan kampus kayak pasti kan kadang pulangnya bisa malam banget. Nah, itu di situ tuh mereka bisa telepon berkali-kali, nanyain terus dan terus menerus. Aku jadi nggak bisa tenang Kak, kayak gelisah sendiri gitu. Berarti hampir setiap hari kamu menghadapi tekanan dari orang tua ya, yang selalu ingin tahu kabarmu secara detail ya. Bahkan saat kamu lagi sibuk kegiatan kampus, seperti pasti yang kadang memang pulangnya malam, kamu masih terus-menerus dihubungi. Hal itu pasti bikin kamu merasa gelisah dan sulit buat fokus menjalani aktivitasmu sepenuhnya nggak sih? Iya Kak, bahkan kadang kalau aku ada kegiatan kampus, aku tuh harus ngirim bukti dulu ke mereka, foto atau share video gitu, atau share lokasi kadang, biar mereka percaya aku beneran ikut kegiatan. Kadang aku jadi nggak enak kalau bareng teman, karena harus terus laporan kayak gitu. Jadi kamu merasa diperlakukan seolah-olah belum cukup dipercaya ya untuk mengurus dirimu sendiri. Kamu harus terus membuktikan bahwa kamu melakukan hal yang benar, bahkan sampai harus kirim foto atau share lokasi. Padahal kamu sudah berusaha mandiri dan bertanggung jawab menjalani perkuliahan dan kegiatan kampus. Kalau kamu lagi keluar dengan teman-teman, apa yang biasanya terjadi? Biasanya aku udah minta izin dulu dari pagi, tapi nanti siangnya ditanya lagi, jadi enggak gitu. Atau kamu udah pulang belum? Kadang ditelepon berkali-kali pas aku lagi ngumpul. Kalau enggak angkat, bikin aku kepikiran terus, takut ada apa-apa yang penting gitu. Berarti meskipun kamu sudah minta izin dari pagi, kamu harus terus merasa seperti harus meyakinkan ulang ya orang tuamu sepanjang hari ya. Dan ketika kamu sedang bersama teman, kamu masih sering ditelepon sampai kamu merasa kepikiran sendiri. Kamu jadi khawatir, takut ada sesuatu yang penting atau mendesak, sehingga kamu merasa enggak tenang dan harus tetap siaga setiap saat. Iya Kak, kayak aku harus selalu siap standby buat mereka, padahal kadang lagi diskusi kelompok atau rapat organisasi juga. Tapi karena takut dianggap nggak tanggap atau nggak nurut, ya aku angkat juga akhirnya. Jadi aku kayak kebagi dua pikirannya gitu loh. Kamu pernah coba ngobrol langsung ke orang tua soal ini, misalnya menyampaikan bahwa kamu juga butuh ruang? Belum pernah sih Kak, aku takut nggak nyaman sendiri, takut juga nggak bisa nahan emosi, soalnya aku emang nggak terbiasa terbuka sama orang tua. Dari dulu aku kayak gitu, jadi nggak bisa buat cerita-cerita hal yang personal kayak gitu.
Aku bisa paham, kamu merasa belum terbiasa berbagi hal-hal pribadi sama orang tua ya. Ada rasa takut kalau nanti suasana malah jadi nggak enak, atau kamu takut emosimu meledak saat bicara, itu pasti kamu menahan banyak hal sendiri ya selama ini. Iya kak, jadi lebih milih diam. Kadang aku pengen cerita, tapi langsung kepikiran, ntar kalau aku ngomong gini mereka marah nggak ya? Jadi ya sudahlah, aku tahan aja sendiri. Dari cerita kamu aku bisa lihat kamu itu selama ini banyak menahan perasaan sendiri. Kamu memilih diam karena takut suasana jadi tidak nyaman. Kalau jujur ke orang tua itu pasti berat ya, menyimpan semuanya sendiri. Iya kak, berat banget. Apalagi kadang aku sendiri juga bingung. Perasaanku campur aduk antara kesel, capek, tapi juga ngerasa bersalah. Karena mereka kan sebenarnya niatnya baik, cuma pengen aku aman. Jadi di situ ada satu sisi kamu yang merasa terkekang, tapi di sisi lain kamu juga sadar ya bahwa orang tua kamu itu sebenarnya sayang dan ingin melindungi kamu. Itu bikin kamu terjebak di tengah ya, antara pengen bebas tapi juga takut mengecewakan. Iya bener banget kak. Aku ngerasa kayak nggak bebas gitu jadi diri sendiri karena terus jadi anak baik versi mereka. Kalau aku coba ngomong jujur soal capek atau pengen ruang sendiri, aku takut mereka kecewa atau malah berpikir aku berubah jadi anak yang durhaka. Kamu punya kepedulian yang besar ya terhadap perasaan orang tua kamu. Itu menunjukkan kalau kamu anak yang peka dan sangat menghargai mereka. Tapi aku juga lihat kamu mulai merasa perlu membela dirimu sendiri karena kamu juga punya batas emosi dan kebutuhan pribadi yang penting. Iya kak, aku juga pengen bisa jujur, pengen didengar juga, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Takutnya nanti aku malah nangis duluan atau nggak bisa jelasin dengan tenang. Itu wajar banget sih, kadang-kadang saking banyaknya yang mau dikeluarin, emosi jadi ikut meledak. Tapi justru itu tanda kamu butuh ruang yang aman buat mengekspresikan semuanya. Gimana kalau kita coba latihan bareng, kita simulasikan dulu gimana kamu bisa menyampaikan perasaanmu ke orang tua dengan cara yang lebih nyaman. Latihan? Boleh juga sih kak, tapi aku belum kebayang harus ngomong kayak apa. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Kita bisa mulai dengan membayangkan satu momen, misalnya pas kamu baru pulang dari kampus, mereka nanya-nanya terus. Kalau kamu bisa jawab dengan versi paling jujur tapi tetap tenang, kamu kira kamu mau ngomong waktu itu apa yang mau kamu omongin waktu itu? Mungkin aku bakal bilang, "Mah, Pa, aku tahu mama papa sayang dan khawatir. Aku tahu mama papa sayang dan khawatir, tapi aku juga lagi capek banget dan pengen punya waktu sendiri sebentar. Aku tetap bakal kabarin, tapi izinkan aku istirahat dulu atau nikmatin waktu sama teman-teman juga gitu kak." Itu kalimat yang bagus banget menurutku. Kamu menyampaikan keinginanmu dengan jelas tapi juga menghargai perasaan mereka. Suara kamu juga terdengar tenang dan jujur. Kamu sudah satu langkah lebih dekat buat membangun komunikasi yang sehat dengan kedua orang tuamu. Serius kak, soalnya aku masih ragu banget sih ngomong langsung gitu. Ragu itu wajar, tapi kamu sudah mulai latihan hari ini dan itu udah langkah yang luar biasa. Kita bisa ulangi lagi di sesi berikutnya, atau kamu bisa catat dulu hal-hal yang ingin kamu sampaikan ke mereka. Nanti kita susun bareng-bareng ya, jadi kalimat yang kamu nyaman ucapkan. Wah, iya, aku suka ide itu kak. Jadi nggak langsung ngomong gitu aja, tapi udah siap dari hati juga. Oke, jadi sesi kita selanjutnya kita fokus ke latihan komunikasi ya. Dan kamu selalu boleh cerita apapun yang di sini tanpa takut dihakimi. Kamu enggak sendirian ya. Makasih banyak kak. Rasanya pelan-pelan aku mulai berani.